Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan teman-teman, Persib Day, jangan lupa hari ini sore hari nanti 15.30 ada laga pekan ke-33 di BRI Liga 1 antara tuan rumah Persita Tangerang menghadapi tamunya siapa lagi kalau bukan sang juara Persib Bandung, teman-teman. Nah, ini ada sedikit update katanya di pekan ke-33 dan pekan ke-34 untuk laga terakhir untuk seluruh tim gitu ya, akan ada beberapa terjadi keanehan lah. Ini juga kita tidak bisa membenarkan atau mengignore atau ya setidaknya maknya sih gitu ya, karena beberapa selentingan di luar sana mengatakan itu. Nah, ini entah dari mulai misi penyelamatan, misi ini, misi itu, bahkan beberapa CEO atau pemilik klub sendiri dari manajemennya sudah mengatakan itu, bahwa akan ada itu, akan ada ini. Nah, ini yang mana ya luar biasa gitu ya. Ini mudah-mudahan lah kalau Persib Bandung mah diberikan keselamatan saja, karena kalaupun apapun nanti hasilnya sore hari nanti, teman-teman, menghadapi Persita Tangerang ini tidak terlalu berpengaruh kepada hasil di dua kesebelasan ini, karena Persita sendiri sudah di zona aman gitu ya, di peringkat ke-11 di klasemen sementara, dan juga ya tidak perlu ada misi penyelamatan dan lain sebagainya. Jadi ini sesuai dengan pelatih Persita Tangerang yang mengatakan bahwa kalau Persib punya masalah, kita juga punya masalah, katanya di sini. Jadi ya kalau kita memang ingin bermain baik gitu ya, ya Persib kabarnya akan menurunkan lapis keduanya, ya kita juga akan memberikan banyak kesempatan untuk pemain yang jarang bermain, kata pelatih Persita begitu. Jadi ya dua laga ini masing-masing klub sepertinya akan menambah jam terbang untuk pemain yang masih kurang menit bermain di musim ini gitu ya. Nah, ini kita akan update dulu sebelum masuk ke tema utama, teman-teman, yang mana ya seperti yang kita bicarakan tadi, apakah memang ada sesuatu yang terjadi di pekan ke-33 dan 34 nanti gitu ya. Nah, nanti kita coba kasih spill sedikit-sedikit, teman-teman. Ini kita update dulu untuk kesiapan Persib Bandung. Bojan Hodak sudah mengatakan sudah siap 100%, sudah memang harus tampil maksimal gitu ya. Walaupun di sini Bojan Hodak kita tahu dengan gayanya, dengan kelenturannya berbicara ke media dan juga menghandle untuk skuad Persib Bandung, tapi ada beberapa kode-kode yang memang tersirat gitu ya, yang kita tangkap, teman-teman. Diantaranya memang Bojan Hodak harus memberikan menit bermain kepada pemain-pemain yang memang minim bermain, dan sepertinya akan semua dimainkan, mulai dari Zulkifli, Azikri gitu ya, dari Hen, Robi Darwis, bahkan sesepuh kita Ahmad Juprianto dan juga Papa Iqbal Nevo sepertinya akan main, teman-teman. Dan yang awalnya kan kalau yang mengganti daripada Nick sepertinya akan diganti oleh Papa Iqbal Nevo, tapi untuk memberi penghormatan kepada Jupe yang sudah lama juga gitu ya, rumahnya pun di Tangerang gitu, ini ngasih kesempatan bermain untuk Kang Jupe atau Bang Jupe, yang mana tiba-tiba Mang Agus gitu, Mang Agus cedera, kata Bojan hidup, padahal kan kemarin baik-baik aja dan ya tidak ada sesuatu yang tiba-tiba pokoknya cedera gitulah. Nah, ini ya memang sepertinya Bojan Hodak ingin memainkan semua pemain yang memang jarang bermain dan memberi penghormatan untuk pemain-pemain yang dianggap ya musim ini adalah musim terakhir di Persib Bandung gitu ya. Jadi ya kita
eh doakan saja kemenangan yang bagus gitu ya, atau yang setidaknya oleh-oleh yang bisa diperoleh Persib Bandung di pertandingan nanti sore, teman-teman. Nah, ini langsung kita masuk ke tema utama saja, karena mau tidak mau di pekan ke-33 dengan 34 ini menjadi krusial untuk posisi 2 dan untuk posisi yang ada di zona degradasi gitu ya, untuk 3 tim, bahkan beberapa tim di atasnya masih bisa bertukar posisi. Nah, ini apa yang akan terjadi? Katanya ya, kabar yang di luar sana ada tim ini yang akan diselamatkan, tim ini akan diselamatkan, tapi yang sudah menjadi kenyataan adalah kita pernah membahas kalau tidak salah sebulan atau 2 bulan yang lalu, teman-teman, ketika Liga 2 selesai dan kita tahu ada 3 tim yang akan promosi ke Liga 1, ada Persijap, ada PSIM, dan ada Bayangkara FC gitu ya. Nah, untuk kabar yang beredar 2 bulan yang lalu adalah kalau ada klub Jawa Tengah, kemungkinan harus klub Jawa Tengah lagi yang turun kasta, karena memang ya begitu gitu ya jatahnya. Kalau sekarang kita lihat PSIS Semarang sudah fix dipastikan akan terdegradasi, teman-teman. PSIS Semarang kan dari Jawa Tengah gitu ya, salah satu klub Jawa Tengah, yang mana ya klub Jawa Tengah yang lainnya naik, yaitu Persijap Jepara. Nah, kalau PSIM Jogja apakah akan menggantikan PSS Sleman? Kita tunggu, ini semakin menarik gitu ya. Kalau untuk Bayangkara FC yang mana sekarang katanya berbasisnya ada di Lampung, otomatis masuk di Sumatera gitu ya, Pulau Sumatera, yang mana Pulau Sumatera kita tahu ada klub daripada Semen Padang. Jadi ya kemarin yang punya Semen Padang juga keluar ada mafia segala macam. Apakah memang benar atau tidak, atau biar timnya lolos dari degradasi gitu? Nah, ini kita lihatlah 3 tim ini, teman-teman. Jadi 1 tim dari Jogja, 1 tim dari Jawa Tengah, dan 1 tim dari Sumatera yang promosi ke Liga 1 musim depan. Apakah tim Liga 1 yang akan degradasi sama juga gitu ya, untuk daerahnya dari PSIS sudah fix gitu ya dari Jawa Tengah, lalu PSIM Jogja apakah akan menggantikan PSS Sleman yang turun juga, jadi Jogja diganti Jogja, Jawa Tengah diganti Jawa Tengah, Sumatera diganti Sumatera. Nah, ini kita tunggu, teman-teman, sampai dengan akhir musim nanti. Tinggal 2 laga lagi ya, semakin menarik lah. Dan di tengah-tengah hiruk pikuk drama sepak bola Liga 1, Ferry Paulus muncul kembali dengan beberapa pernyataannya yang memang kita anggap sebagai kisah menarik atau salinan baru gitu ya untuk sepak bola kita. Katanya yang sudah beredar musim depan akan diperbolehkan 11 pemain asing, teman-teman. Kalau musim ini kan 8 pemain asing dengan rincian 6 yang boleh bermain, 2 di bangku cadangan. Musim depan katanya bisa dengan 11 pemain asing, 8 yang bermain di lapangan, 3 harus dari bangku cadangan dulu. Nah, ini semakin menarik, tapi kita akan coba ulas lebih panjangnya nanti ya, teman-teman. Ini hanya sekilas saja. Dan juga selain itu, Ferry Paulus juga sudah memastikan untuk musim depan, pramusimnya sebelum Liga 1 dimulai, itu akan ada Piala Presiden. Piala Presiden yang pasti main adalah juara Liga 1 dan juga Arema FC. Kenapa harus ada Arema FC? Dan juga ya kalau Persib Bandung katanya memang sudah harus wajib tampil karena sebagai kampion Liga 1. Nah, formatnya nanti akan ada 8 tim. 8 tim ini apakah bisa 4 tim lokal, 4 tim asing katanya, atau 6 lokal, 2 asing, atau 7 lokal, 1 asing. Nah, ini sedang nanti akan diupdate lagi dengan panitia gitu ya, dengan yang yang akan mengadakannya. Namun yang jelas Persib Bandung musim depan akan sibuk, teman-teman. Selain di Liga 1, Piala Presiden, dan juga ada kualifikasi ACL 2 gitu ya. Nah, ini yang mengharuskan pemain-pemain Persib harus punya kedalaman squad, kedalaman squad yang memang mumpuni. Kalaupun ada pemain muda di situ, setidaknya yang berpengalaman gitu ya, berpengalaman. Dan ya jangan sayang-sayang lah kalaupun ada sponsor nantinya
untuk invest pemain nggak apa-apa teman-teman gitu ya. Jadi ya kita doakanlah yang terbaik untuk Persib musim depan, walaupun sekarang sedang gonjang-ganjingnya betul-betul. Kalau gempa nih teman-teman, di skala 7,5 skala Richter teman-teman. Jadi kalau gempa ya dianalogikan, Persib ini kalau sebuah gempa adalah guncangannya 7,5 SR atau skala Richter. Nah ini ya sedang ini banget lah gitu ya. Mudah-mudahan yang terbaik untuk skuad Persib Bandung musim depan teman-teman. Baik, kita baca beberapa pertanyaan dan ada beberapa salam-salam katanya di sini nih. Ya oke deh, untuk sambil nunggu waktu ngabuburit, nunggu match day atau Persib day nanti sore teman-teman. Yang pertama, nggak apa-apa Kang, jual-jualin aja pemain yang nggak mau di Persib lagi. Lumayan dapat bati buat beli pemain baru musim depan. Waduh. Iya, kalau memang pemainnya masih punya kontrak gitu ya. Kalau sekarang kan situasinya beda teman-teman. Situasi sekarang tuh pemain inti justru lebih banyak yang sudah habis kontrak gitu, dan makanya digoda klub lain karena lebih mudah, karena free transfer, tidak ada nilai transfer ke Persib Bandung gitu. Jadi mau ngambil Batiger ada susah. Kalaupun yang nantinya masih ada kontrak, kalaupun dipinjamkan kan tidak mengurangi sebetulnya, tidak menambah Bati, hanya mengurangi beban untuk pembayaran gajinya saja. Tapi ya kalau sekarang rata-rata pemain yang diincar itu sudah habis kontrak dengan Persib Bandung, sehingga ya Persib ya harus mulai dari awal lagi, harus mulai ngumpulin dana untuk beli pemain baru minimal yang B plus lah grade-nya, kalau nggak bisa A, B plus gitu ya. Dan ya kita tunggulah nanti kalau untuk bursa transfer pemain ketika 2 laga ini selesai, kita baru bahas jor-joran gitu ya teman-teman. Baik, lalu yang selanjutnya, manajemen katanya akhir Februari sudah harus ada kerangka tim, tapi kenapa sekarang malah melehoi deui? Wah, kalau untuk kerangka tim sebetulnya ya memang itu sudah harus selesai akhir Februari, tapi ya dengan satu dan lain kondisinya akhirnya dipending karena Persib katanya fokus juara. Namun Bojan Hodak sudah ada beberapa memang incaran gitu ya, dan yang benar kalau memang sudah dibilang ada yang deal secara verbal, karena ini Bojan Hodak sendiri yang mengatakan bahwa sudah ada yang setuju bergabung dengan Persib Bandung musim depan. Tapi siapa? Nah ini yang nanti kita bahasnya teman-teman. Bojan juga belum ngasih bocorannya, tapi yang jelas ya ada lah gitu. Ya pokoknya kalau dari manajemen mungkin ada beberapa perhitungan yang lain, belum lagi untuk renovasi, pembangunan TG, pembangunan TC, dicicil dan lain sebagainya. PT PBB juga harus mengeluarkan sekarang untuk tim basketnya sudah mulai aktif lagi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ya banyak pengeluarannya sehingga harus dihitung-hitung dulu gitu ya. Jadi ya ditunggu sajalah, kerangka tim tertunda intinya mah gitu ya. Lalu yang ketiga, Kang, Bobotoh Priuk hadir. Waduh, Bobotoh Priuk, assalamualaikum. Sukabumi Jampang Kulon, Jalan Cagak Subang hadir. Waduh, Cipanas mana ini teh? Cipanas Garut, Cipanas Puncak, atau Cipanas mana? Pangalengan sapa Kang? Wah, Pangalengan lembur uyut saya di sana gitu ya. Di mana itu teh? Noroktok Pangalengan itu kak nenek saya dari sana. Jadi setiap lebaran saya ke sana teman-teman, di Noroktok Pangalengan ya. Lalu Cigondewah Blok Pasantren Cigondewah caket di Bandung keneh. Cigadung oge caket. Aki ti Bogor hadir Kang. Wah, Aki nasaha iya. Aki assalamualaikum, hatur nuhun tos sumping. Dan Jatinangor selalu hadir. Wah, alhamdulillah hatur nuhun. Citaman Cirebon Timur. Wah, ini Citaman Cirebon Timur wilujeng nyaksian videona teman-teman. Nah ini mungkin sebagian dulu saja, masih banyak sebetulnya, tapi ya selanjutnya sajalah kita bacakan ya teman-teman. Dan kita doakan sekali lagi mudah-mudahan bawa oleh-oleh 3 poin dari Tangerang, atau minimal hasil yang positif, hasil terbaik saja. Dan jangan lupa untuk
tuliskan yang terbaik lah, doa kalian yang terbaik, dan ya dimanfaatkan kolom komentar ini untuk sharing, untuk juga tanya jawab, untuk salam-salam mangga dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi biar kita punya wadah buat teman-teman boboto semua gitu ya teman-teman. Itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum boboto, salam dunia.